Assalamualaikum, ketemu lagi di dapur Mommy Kitchen. Kali ini aku mau buat roti abon ya bunda, roti abon segitiga. Jika video ini bermanfaat, bantu subscribe-nya ya bunda, terima kasih. Nah ini bunda, roti abon segitiganya. Ini tuh rotinya lembut banget bunda. Nah, seperti ini tampilannya, Bun. Aku juga bikin roti rasa coklat ya, Bunda. Ini tuh rotinya benar-benar lembut banget di dalam, Bunda. Ini satu adonan aku bagi jadi 2 resep ya, Bunda. Ini tuh rasa rotinya enak banget ya bun, rotinya juga lembut banget. Oke, kita langsung aja ke video pembuatan ya. Nah ini aku udah siapkan wadah yang berisi tepung terigu ya bunda. Nah di sini aku tambahkan lagi ragi instan sebanyak 8 gram. Ini takaran raginya sebelumnya udah aku timbang ya bunda. Langsung aja kita masukin 35 gram susu bubuk. Ini aku pakai susu denko ya bunda. 5 sendok gula pasir. Nah ini aku mau pecahkan telurnya ya bun, karena yang mau aku pakai hanya kuning telurnya aja. Aku pakai 2 butir telur ayam. Lalu aku masukkan setengah sendok teh garam. Nah, di sini aku pakai 40 gram margarin ya bunda. Ini aku masukin aja jadi satu. Nah ini aku mau aduk-aduk dulu ya bunda. Kita aduk-aduk dulu, kita campurkan air. Untuk takaran terigunya aku pakai 700 gram ya bunda. Nah di sini aku menambahkan air 350 ml. Nah ini aku aduk-aduk dulu ya bun sebelum aku mau mixer. Oke, lanjut kita mixer ya bun sampai adonan benar-benar kalis. Nah sambil menunggu adonan kalis, aku mau menyiapkan olesan untuk roti abonnya ya bunda. Aku pakai 5 sendok mayonaise. Lalu aku mau campurkan 5 sendok susu kental manis ya bunda. Nah langsung aja kita aduk merata ya bun kedua bahan ini. Nah aku tambahkan lagi 2 sendok susu kental manis ya bun biar rasanya lebih enak. Nah ini udah merata, kita sisihkan dulu ya. Nah ini untuk adonannya udah cukup kalis ya bun.
Nah, ini adonannya mau aku istirahatkan selama 10 menit aja ya bunda. Kita tutup dengan serbet. Sambil menunggu adonan, aku mau siapkan loyangnya dulu ya bunda. Nah, ini loyangnya mau aku olesi dengan margarin ya bunda, seperti ini sampai merata. Kemudian aku mau alasin pakai kertas roti ya bun. Nah, kita potong sesuai ukuran aja bunda. Nah, setelah itu langsung aja mau aku tempelin seperti ini ya bun. Nah, ini adonannya setelah aku istirahatkan 10 menit ya bunda. Nah, ini tuh mau langsung aku uleni ya bun, sambil aku buang gas yang ada di adonannya. Ini mau aku bagi dua dulu ya bun, aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian aku bagi lagi menjadi 2 ya bunda. Nah, ini tuh adonannya mau aku pipihkan bentuk kotak ya bun. Nah, seperti ini kita tipis-tipiskan sesuai ukuran loyangnya. Setelah pipih merata, langsung aja mau aku masukin ke dalam loyang ya bunda. Ratakan adonan di dalam loyang ya bunda, kita pipih-pipihkan lagi sampai benar-benar rata. Nah, ini sudah rata bunda, langsung aja aku mau tusuk-tusuk pakai garpu ya bunda. Setelah ini aku mau langsung olesin kuning telur ya bun. Ini kuning telur sisa adonan tadi ya bunda. Kita olesi permukaan sampai merata bun, seperti ini. Nah, ini udah selesai ya bunda, langsung aja aku mau taburi wijen ya bun. Kita taburi wijen di semua permukaan merata seperti ini ya bunda.
Setelah itu kita masukkan irisan daun bawangnya ya bunda. Di sini aku nggak pakai banyak daun bawangnya. Ini cuman mempercantik rotinya aja ya bun. Kemudian aku lanjut taburkan dengan irisan cabai merah ya bun. Ini cabai merah yang udah aku belah dua, lalu aku buang bijinya seperti ini. Setelah selesai, kita pipihkan. Nah, setelah selesai kita pipihkan ya bunda. Kita pipihkan seperti ini. Nah, ini hasilnya bunda. Nah, ini langsung aja aku mau panggang ya bunda di suhu 170 derajat atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya bunda. Kita panggang selama 20 menit aja. Nah, ini udah bisa diangkat ya bun setelah 20 menit. Kemudian bagian atasnya aku mau olesi dengan susu yang udah dicairkan ya bunda, seperti ini. Nah, ini aku balik, aku mau tambahin susu kental manis ya bun. Kemudian aku ratakan seperti ini. Lalu kita masukkan mayonesnya ya bun. Ini kira-kira aja. Nah, aku ratakan seperti ini. Kemudian kita beri taburan abonnya ya bunda. Kita ratakan juga. Ini karena aku buat makan sendiri ya bun. Aku mau kasih abonnya itu aku banyakin ya bun. Seperti ini bunda. Aku langsung mau belah menjadi 2 bagian ya bun. Kita potong-potong dulu bunda. Nah, ini aku mau potong lagi ya bun, seperti ini. Kemudian aku potong lagi seperti ini ya bunda, segitiga. Nah, seperti ini tampilannya bunda. Lanjut, di sini aku mau buat sisa adonan tadi ya bun. Ini aku mau bikin roti coklat. Ini kita potong-potong dulu ya bunda. Aku mau timbang ukurannya biar sama rata ya bun. Dari hasil adonan 700 gram tepung terigu, ini aku menghasilkan 16 piece roti abon dan juga 6 piece roti coklat ya bunda. Setelah aku pipihkan, ini aku mau isi rotinya dengan coklat ya bunda. Ini selai coklatnya yang aku bikin di video sebelumnya ya bun. Nah, ini tinggal kita lipat aja bunda. Kita bulatkan, jangan sampai ada yang sobek ya bunda.
lakukan hal yang sama sampai habis ya bunda, seperti ini. Nah ini loyangnya udah aku olesi dengan margarin ya bunda, biar nggak lengket. Langsung aja aku mau masukkan adonannya ya bunda ke dalam loyang. Nah seperti ini bunda. Nah ini permukaannya mau aku olesi dengan selai coklat ya bun, seperti ini. Kemudian aku mau beri taburan terigu di atasnya ya bunda. Nah, seperti ini, secukupnya aja ya bun. Nah setelah ini selesai, kita diamkan selama 30 menit lalu dipanggang bunda. Nah ini penampakan roti coklatnya ya bunda. Ini juga udah aku kemasin